Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak solih dan solihah dengan Ustazah Yaya di pembelajaran tematik tema 2 subtema 3. Hari ini kita selalu bersemangat. Salam sehat dari Ustazah. Jangan lupa makan bergizi, olahraga, dan tentunya makanan dan berdoa kepada Allah SWT. SD Kir, the best school, luar biasa. Tetap semangat dalam pembelajaran tematik. Semangat ya anak solih dan solihah belajarnya. Kalau capek boleh istirahat dulu ya. Nanti dilanjutkan kembali. Jangan lupa harus selesai tugasnya. Nanti numpuk banyak, capek nanti ngerjakannya ya. Kalau hari ini diberikan tugas sama Ustazah, segera dikerjakan agar tidak banyak tugasnya ya. Apa hari ini yang kita akan pelajari anak solih dan solihah? Ustazah hari ini akan menyampaikan tentang bangun datar. Apa Ustazah bangun datar? Anak solih dan solihah tentunya sering lihat ya. Lihat di mana tuh? Di mana saja kita bisa lihat. Ada bangun daun pintu, ada bangun daun jendela, ada jam dinding, ada jam tangan ya. Ada juga yang bentuknya seperti setopan lalu lintas, tidak boleh dilalui kalau ada yang oren-oren itu bentuknya seperti segitiga. Nah, itulah yang contoh-contoh disampaikan Ustazah, itu adalah bangun datar ya, bentuk-bentuk datar. Lantai kita juga datar, atap kita juga datar, dinding kita juga datar yang ada di rumah kita masing-masing. Apa sih bangun datar itu? Adakah yang tahu? Bentar, Ustazah mau menunggu siapa yang sudah bisa menjawab. Siapa ya? Pasti anak solih dan solihah bisa menjawabnya. Nah, bangun datar merupakan sebutan untuk bangun 2 dimensi. Datar merupakan sebuah bidang datar yang dibatasi oleh garis ataupun garis lengkung ya. Ada yang datar, ada juga bentuknya lengkung. Kita sudah belajar ya waktu di TK. Anak solih dan solihah pasti belajar lengkung kanan, lengkung kiri, lengkung atas, lengkung bawah ya. Garis ke samping, garis ke bawah, garis ke atas, itu semuanya ada di TK dulu. Sekarang di kelas 1 sudah belajar langsung menghubungkan garis-garis yang membentuk sebuah bangun atau bangun datar. Yuk kita lihat contohnya. Ini dia contohnya. Nah, pasti anak solih dan solihah suka lihat ya, bangun-bangun datar. Yuk kita sebutin satu-satu. Apa itu namanya? Ini dia, bentuk lingkaran. Bentuknya melingkar. Apa ya yang ada kita lihat? Coba yang melingkar di sekitar rumah kita. Banyak ya. Ada jam dinding, jam tangan kita, rodanya sepeda. Itu bentuk-bentuk bangun datar yang berbentuk lingkaran. Ada lagi, apa ini ya? Bentuknya persegi. Persegi, sisi-sisinya sama, tidak berbeda. Tapi
Di bawah ini berwarna biru bukan lagi persegi, tapi persegi panjang, di mana sisinya ada yang sama dan ada yang berbeda. Panjang sama, lebar sama, itu persegi. Sedangkan panjang bawah, panjang atas sama, lebar kanan dan kiri sama, itu namanya persegi panjang. Ya, pasti lihat perbedaannya. Anak solih dan solihah pasti tahu perbedaannya. Dilihat dari gambar ya. Ini persegi. Nah, itu lingkaran. Yang bawah bentuknya apa itu? Yang berwarna pink? Bentuk segitiga. Segitiga bisa kita lihat contoh-contoh yang ada di sekitar kita. Coba lihat atap rumah kita bentuknya segitiga ya. Terus topinya Pak Tani juga seperti segitiga. Anak solih dan solihah sudah tahu ya, bangun datar adalah bangun-bangun yang terdiri dari lingkaran, persegi, persegi panjang, dan segitiga. Sudah paham ya, insya Allah ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita akan belajar lanjutannya, yaitu bangun ruang. Apa Ustazah bangun ruang? Apa ya bangun ruang ya? Adakah yang tahu anak solih dan solihah? Coba siapa yang tahu bangun ruang itu seperti apa? Anak solih dan solihah pasti sudah lihat setiap hari. Coba lihat di lingkungan rumahnya anak solih dan solihah. Atau ada di dapur. Apa ya? Ada kulkas Ustazah di dapur. Ada juga panci. Ada gelas. Ada mangkuk. Itu adalah contoh-contoh bangun ruang. Bangun ruang merupakan suatu bangun 3 dimensi yang memiliki ruang, volume atau isi, dan juga sisi-sisi yang membatasinya ya. Itulah bangun ruang. Nih contoh-contohnya. Apa perbedaannya dengan tadi yang bangun datar? Pasti lain. Tadi bangun datar semuanya tipis. Ya, sedangkan bangun ruang itu bisa diisi oleh kita. Ya, bisa diisi gas, bisa diisi makanan, bisa diisi air. Kalau tidak bocor, kalau bocor jangan sampai dikasih air ya. Coba kita lihat satu-satu. Bentuk apa ini? Yuk, ini namanya kubus. Kubus itu sisi-sisinya sama, anak solih dan solihah. Contohnya dadu yang suka kita pakai mainan ular tangga tuh, itu namanya dadu. Karena sisi-sisinya sama, sisi atas, bawah, samping kanan, samping kiri, belakang, depan, itu sisinya sama. Makanya disebut dengan kubus. Nah, ini apa ini? Ini adalah bola. Bola di dalamnya ada apa? Pasti ada gas. Di mana gasnya dimasukkan, bolanya bisa mengembung, bisa digunakan untuk sepak bola. Seperti balon, dikasih gas bisa terbang. Nah, itu semuanya bisa diisi. Kenapa bangun ruang dikatakan bangun ruang? Karena bangun ruang ini bisa diisi oleh kita. Bisa gas, bisa air, bisa pasir, bisa gula, bisa tepung. Silahkan untuk mengisi bangun ruang. Yang penting tidak bocor ya. Bola ya. Kubus. Oke, kita lanjutkan lagi yang bawah. Balok. Nah, kalau balok hampir sama dengan kubus tadi ya. Cuman kalau balok bangunnya tidak sama, sisinya berbeda. Coba lihat tuh.
Contohnya apa yang ada di sekitar kita? Anak solih dan solihah bisa nggak lihat di sekitar kita apa ya yang bentuknya seperti balok? Banyak ya. Di rumah kita contohnya ada kulkas, ada televisi, ada print, mesin print. Itu bentuknya seperti balok ya. Juga bisa itu yang di jalan raya itu, paving itu juga sama bentuknya seperti balok ya. Ada lagi ya, ini balok. Nah, seperti topi Pak Tani, seperti topinya ulang tahun katanya adik kecil ya. Kita kan tidak ada ulang tahun ya, bersyukur kepada Allah hari lahir kita. Nah, ada kerucut, bentuknya seperti topi Pak Tani, itu namanya kerucut. Nah, kerucut. Nah, ada lagi yang di bawah sendiri, itu adalah tabung. Anak solih dan solihah bisa lihat contoh-contoh yang tabung. Apa saja yang ada di rumah kita? Ada Ustazah, botol, sip, apalagi? Cangkir, sip, ada lagi? Tempat minum Ustazah, sip. Pasti semuanya bisa melihat semua barang-barang yang ada di sekitar kita ya. Banyak, itu semuanya adalah bentuk-bentuk bangun ruang, di mana bangun ruang bisa diisi oleh kita. Oke anak solih dan solihah, kita lanjutkan kembali. Nah, jadi kita sudah paham dan mengerti. Insya Allah nanti bisa dipraktekkan di rumah, dipegang, kasihkan ke bunda. Bun, ternyata ini bentuk balok. Ini bun, bentuknya seperti bola. Ini bun, bentuknya seperti kubus. Ini bun, bentuknya seperti kerucut. Ini bun, seperti tabung. Wah, subhanallah, berarti anak solih dan solihah sudah bisa menunjukkan benda-benda yang ada di sekitar kita sesuai dengan bangun ruang ya. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih anak solih dan solihah. Hari ini kita sudah belajar tentang bangun datar dan bangun ruang yang ada di tema 2, subtema 3. Terima kasih anak solih dan solihah sudah mau memperhatikan Ustazah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.